Udah mulai tah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang distribusi normal, yang dimana merekam video ini adalah demi mengerjakan tugas karena waktu itu pernah telat karena ketiduran. Jadi kalau misalnya kemarin kita belajar tentang distribusi kontinu, sekarang distribusi normal. Distribusi normal itu distribusi yang paling penting dalam statistika. Terus bergantung pada dua parameter. Parameter yang pertama itu mu-nya, parameter kedua itu standar deviasinya. Terus ya biasanya kalau dalam soal bakal dikasih tahu mu-nya berapa, standar deviasinya berapa. Oh ya, mu itu sebenarnya rata-rata. Terus ciri-ciri distribusi normal itu pasti bentuk kurvanya simetri, dan cuma punya one peak atau satu puncak. Terus ada rumus untuk mencari luas kurva di bawah ini. Misalnya ini batas x1, ini x2-nya, maka luas yang ini yang dicari. Rumusnya itu pakai integral yang ribet. Untuk nyari peluangnya itu integral batas pertama sampai batas kedua dari n dari x mu sama standar deviasinya, yang dimana nanti itu bakal muncul angka-angka aneh kayak min 1/2 dan bla bla bla. Tapi alhamdulillah kita dikasih cara yang lebih mudah. Jadi kita cuma perlu satu tabel Z yang bisa dicari, tinggal cari aja di Google atau di mana tabel Z statistika. Transformasinya kayak gini, dicari dulu nilai Z-nya berapa, yang dimana nilai itu pas dari nilai X dikurang mu per standar deviasi. Nanti setelah ketemu nilai Z-nya, si bentuk peluang yang tadinya batas X1 sampai ke X2 bisa diganti jadi Z1 sampai Z2. Itu. Stop dulu. Jadi kan tadi udah ada ya, ada rumus transportasinya, transformasi. Nah, kalau yang tadi itu untuk batas yang X1 sampai X2 gitu, diubah ke tabel Z. Sekarang kita ada contoh soal yang di soalnya itu udah batasnya itu udah Z. Ada distribusi normal. Nah, di sini ada titik nolnya. Di soal itu disuruh cari untuk cari luas di bawah kurva yang terletak di antara Z-nya itu sama dengan 1,84 di kanannya. Nah, di kanannya Z berarti Z-nya itu 1. Ini kan 0 ya, ke sini berarti min, ke sini plus, berarti 1,84-nya di sini. 1,84. Ini tuh Z-nya. Disuruh cari yang sebelah kanan, berarti di sini ini yang dicari. Untuk pertama-tama semua kemungkinan yang terjadi itu dianggap nilainya 1, nilai peluangnya 1. Berarti peluang untuk Z-nya
ini teh lebih dari 1,84 itu pakai rumus yang ini mah rumusnya yang transformasi, berarti ini bisa langsung pakai tabel Z, bisa dicari di Google. Satu yaitu peluang kejadian semua itu terjadi alias pasti dikurang peluang untuk Z-nya itu, karena yang satu itu semuanya dicari yang ini, berarti satu dikurang ke sini alias Z kurang dari 1,84. Nah, untuk yang 1,84 ini kalau dilihat di tabel Z, nilai Z-nya itu 0,9671. Berarti hasilnya peluang untuk Z yang di sebelah kanan 1,84 itu 0,0329. Nah, itu untuk contoh soal yang yang dikasih batasnya itu udah Z. Sekarang tadi kan Z-nya satu titik ya, jadi cuman 1,84 aja ke sana. Sekarang ada contoh soal lagi yang masih bentukan di Z, yang nilai Z-nya tuh dikasih batasnya 2. Contohnya Z yang ini Z2-nya itu 0,86, sedangkan yang di sininya minus 1,97. Nah, solusinya adalah berarti kan daerah yang dicarinya luas kurvanya itu yang ini. Berarti kita harus nyari dari 0, dari yang ini, yang batas 1,86 ke sini, nanti dikurang sama 1,97 ke sini. Nanti hasilnya kan pasti ini. P-nya tuh Z-nya tuh min 1,97 sampai 0,86 sama dengan cari yang ini 0,86 itu 0,8051 dikurang yang dari minus 1,97 ke sini, itu kalau lihat di tabel Z 0,0244, maka hasilnya adalah 0,7807. Itu untuk Z yang 2 batas. Pokoknya pakai logika aja gimana caranya supaya daerah hasilnya itu ketemu yang itu. Antara kita mau nyarinya di kurang mana, yang kurang mana, itu bebas. Dulu. Nah, tadi tuh kan itu contoh soal yang dikasih tahu batasnya itu memang udah dikasih tahu Z. Sekarang kita kerjain soal yang dimana kita butuh untuk pakai rumus transformasi ini. Contoh soalnya tuh kita punya distribusi normal. Di sini tuh ada nilai tengah atau rata-rata, nilainya tuh 55. Nah, terus kita disuruh nyari untuk P nya itu dari 55, ini X ya, bukan lagi Z, sampai 75. Nah, kebetulan sih 55 di sini tuh udah sama kayak ini, nilai tengah alias nilai tengahnya itu min. Nah, oh ya, dikasih tahu juga di soalnya untuk untuk standar deviasinya itu gimana ya, dengan standar deviasi sama dengan 15. Langsung masukin aja ke rumusnya. Z sama dengan X nya itu yang ini ya, karena ini udah sama kayak mu nya, jadi 75 dikurang mu nya itu nilai tengah yang tadi 55 per standar deviasi yaitu 15, hasilnya 20/15 atau
per 3 atau 1,33. Nah, di tabel Z kita bisa cari 1,33 nya itu, nilai Z nya itu sama dengan 1,3 mana ya, 0,9082. Nah, ini nilai Z-nya untuk peluang yang si 55 sampai 75. Nah, di sini. Itu hasilnya. Udah. Sekian dari saya. Semoga ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.